Ruswanto, warga Medan, Sumatera Utara, mengalami shock saat truk yang dikemudikannya kecelakaan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Mesuji pada Minggu siang. Ia duduk lama menahan sakit akibat luka kakinya saat dimintai keterangan oleh polisi yang datang ke TKP. Polisi meminta bantuan alat berat jenis sopel untuk menyingkirkan muatan di bak truk yang terguling di jalan raya ini. Setelah itu, evakuasi mendirikan truk berplat nomor polisi BK9781BQ dilakukan dengan cara ditarik truk lain menggunakan rantai. Truk yang dikemudikan Ruswanto dari arah Jakarta menuju Sumatera Utara ini kecelakaan saat berusaha menghindar agar tak menabrak truk dari arah berlawanan yang berusaha menyalip kendaraan di depannya. Mobil nyalip dari depan, kami lain arah kan nyalip dari depan, kalau nggak kita pinggirkan pasti kecelakaan kan gitu kan. Ya ini akibatnya, kita ngindari adu tabrakan tadi. Jatuh beram, tarik ke kanan lagi terbalik. Karena menghindari mobil salip-salipan tadi itu. Dari arah mana Pak, Bapak? Dari arah Medan, dari arah sana, dari Palembang. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di jalur Sumatera Lintas Timur Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Buronan kasus pemerkosaan berinisial SW berjalan terpincang-pincang karena salah satu kakinya ditembak oleh tim Serigala Polsek Sungkai Selatan, Lampung Utara Minggu siang. Tersangka sempat buron selama 4 bulan karena diduga memperkosa bocah perempuan kelas 6 SD yang masih keponakannya. Pria warga Bunga Mayang, Lampung Utara ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Waikanan. Kamu waktu itu ngelakuin sama korban berapa kali? Sekali. Tersangka memperkosa korban di sebuah perkebunan tebu yang tak jauh dari kediamannya. Tersangka mengancam dengan senjata tajam agar korban tidak melawan dan tidak menceritakan aibnya kepada orang lain. Terungkapnya kasus pencabulan ini berawal dari laporan ibu korban pada bulan April tahun 2020. Kemudian kita ketahui pelakunya adalah pamannya sendiri. Setelah kita adakan penyelidikan, serangkaian penyelidikan, diketahui keberadaan pelaku ada di Waikanan, lalu kita amankan dan dibawa ke Polsek Sungkai Selatan. Kasus ini terbongkar setelah korban melaporkan pemerkosaan itu kepada orang tuanya dan polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sebagian para petani kopi di Desa Sukamaju, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat telah beralih menanam kakao atau coklat. Hal tersebut karena para petani menilai harga kakao lebih stabil dibandingkan dengan harga kopi. Salah satunya adalah Edi Junedi. Minggu siang, tanaman kakao yang ditanamnya telah memasuki masa panen. Ia memiliki setengah hektar kebun kakao yang awalnya adalah kebun kopi. Edi Junedi mengaku bisa memanen sekitar 1,5 kuintal buah kakao dengan penghasilan rata-rata lebih dari 2 juta rupiah per bulan. Dari satu batang tuh bisa ngasilin berapa kilo? Ya kadang-kadang dia tuh 2 kilo, kadang 3 kilo satu batang. Nggak tentu sih coklat mah. Itu yang udah biji jadi Pak ya? Iya, jadi tuh. Udah mulai masa produktif itu di usia berapa Pak? Usia 2 tahun. 2 tahun itu sudah mulai bisa dari kita tanam pertama sampai dia 2 tahun tuh udah mulai buah bisa dihasil. Iya, hasil. Menurut salah satu agennya, buah kakao saat ini sedang turun Rp2.000 per kilogramnya dibandingkan dengan harga kakao bulan lalu. Harga buah kakao saat ini Rp19.000 per kilogram. Harga kakao? Sekarang tinggal 19 lagi. Tinggal 19? Iya. Ngambil dari petani ya? Iya benar. Kita ngirim kemana sih Bang? Ke Kota Agung. Kota Agung. Sekali ngirim berapa ton Bang? Sekarang udah turun tinggal 1 ton. Biasanya? Biasanya nyampe 3 ton,
sebulan. Kenapa sih Bang kok bisa turun drastis itu Bang? Ya karena pandemi ini jadi untuk perawatan pohonnya agak kurang karena racunnya lumayan juga. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Lampung. Meski demikian, para petani kakao mengaku tidak mengalami kesulitan menjual hasil panen kakao karena agen atau pengepul buah kakao telah banyak di Kabupaten Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Bercocok tanam dengan metode hidroponik menjadi salah satu solusi bertani di wilayah perkotaan akibat terbatasnya lahan. Salah satunya ditekuni oleh seorang pengusaha perlengkapan hidroponik di Kelurahan Nyunyai, Gang Pinang, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Ia sukses mengembangkan pertanian sayuran melalui metode hidroponik. Di lahan seluas 100 meter persegi bisa menanam berbagai jenis sayuran diantaranya caisim, bayam Brazil, pakcoy atau sawi hijau dan kangkung. Sayuran yang ditanam tanpa menggunakan media tanah ini rata-rata bisa panen di usia 3 minggu. Di tempat ini dalam sehari bisa menjual sekitar 100 ikat sayuran. Kalau orang mau beli di sini boleh. Pemasaran yang nomor 1 itu masuk mall, Bang. Jadi seluruh mall Lampung ini kita masukin ya? Hanya mall-mall tertentu. Berapa sih harga satu bungkus itu Mas? Kita jual 200 gram itu 10.000. 200 gram 10.000. Ya. Pokoknya dalam sehari itu kita ngirim terus minimal itu 100 pack. Hasil panen sayuran dijual ke sejumlah swalayan dan ada juga pelanggan membeli langsung ke tempat ini. Beli di sini biasanya. Apa yang kita beli? Biasa beli pakcoy, selada, gitu-gitu buat makanan di rumah. Ada perbedaan nggak antara beli di sini dan beli di luar? Lebih seger aja sih. Yang hidroponik sama yang biasa ya? Iya. Sistem hidroponik adalah budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tumbuhnya dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Untuk tempat air media tanaman biasanya umumnya menggunakan pipa paralon ataupun toples. Sistem hidroponik banyak digemari warga perkotaan dan biasanya dilakukan di pekarangan rumah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.